Pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar masalah dasar-dasar perancangan. Jadi untuk dasar-dasar perancangan ini, nanti sebentar, tambah ke close. Sebentar ya. Jadi nanti untuk mata kuliah ini akan diampu oleh dua dosen, yaitu ada saya dan ada Pak Mustaqim. Jadi nanti untuk saya nanti akan membahas yang awal-awal, jadi untuk dari mulai pendahuluan sampai setengah bab, kemudian dilanjut oleh Pak Mustaqim. Jadi nanti misal ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mungkin bisa ditanyakan ketika sesinya Pak Mustaqim bisa ditanyakan. Oke. Kemudian untuk rancangan pembelajaran studinya, bisa dilihat ya. Jadi di sini untuk dasar perancangan pabrik dengan kode TO 347 itu ada 2 SKS, jadi nanti ada saya dan Pak Mustaqim. Kemudian untuk Untuk pokok bahasanya di sini ada tinjauan umum pembangunan pabrik migas atau PETKIM, kemudian penentuan lokasi dan informasi engineering, kemudian perancangan proses, perancangan peralatan tata letak vertikal atau horizontalnya, kemudian estimasi biaya pembangunan pabrik, evaluasi keekonomian, dan kesimpulan kelayakan. Jadi nanti babnya akan ada 8 bab ini yang akan kita bahas. Kemudian mungkin karena akan bertanya apa sih bedanya antara dasar-dasar perancangan pabrik, kemudian dasar perancangan desain ya, perancangan desain peralatan dan desain proses ya kan. Jadi untuk dasar-dasar perancangan ini kita lebih fokus ke seluruhnya. Jadi mulai dari studinya itu dimulai dari ketika kalian harus melakukan studi kelayakan, feasibility study, kemudian market pasar, dimulai market pasar, kemudian feasibility study, kemudian desain. Jadi kalian sudah feasibility study-nya seperti apa, kemudian rancang desain. Setelah rancang desain, kemudian kalian akan membahas masalah peralatan. Jadi setelah didesain, kalian akan tahu peralatan-peralatan apa yang akan dipakai, termasuk juga nanti estimasi untuk kelayakannya. Jadi lebih ke perhitungan ekonominya. Tapi nanti otomatis ketika ini kan secara global ya, kemudian untuk dasar prosesnya nanti akan dibahas sendiri di mata kuliah yang lain, kemudian untuk dasar-dasar perancangan juga seperti itu. Kemudian juga untuk untuk analisa ekonominya nanti kalian akan dapat untuk untuk ekonomi tekniknya. Jadi untuk ekonomi tekniknya nanti lebih ke nanti kalian di semester ini dapat pelajaran ekonomi teknik ya. Ya, benar ya. Nanti ada ya, sama Pak Sami sama Pak Jawa, Pak Aris. Dengan siapa? Pak Arif. Pak Arif. Dengan Pak Arif. Nah itu nanti berarti kalian ada dasar-dasar perancangan dengan Pak Arif nanti. Kemudian untuk materi untuk nilainya itu sama ya. Nanti nilainya kan akan ada 2. Sebenarnya untuk saya sendiri nanti akan ada tugas ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Tapi misal dalam perjalanannya tidak bisa kita laksanakan karena keterbatasan waktu, berarti nanti akan diambil bagaimana nilai presentasinya. Tapi untuk saya dengan Pak Mustaqim yang jelas nanti karena ada 2 dosen akan ada 50% nilai. Jadi nanti ada nilai saya 50%, kemudian juga ada nilai dari Pak Mustaqim yang 50%. Seperti itu. Kemudian kita mulai untuk ini untuk pokok bahasanya. Jadi untuk kita mulai untuk pelajarannya. Ya, stop. Ini dulu, kemudian jadi nanti untuk pelajarannya kita lebih interaktif ya. Takutnya kalian nanti saya ditinggal rebahan nanti. Jadi siap-siap kalau nanti saya tanya, jadi diperhatikan. Diperhatikannya itu
siap-siap dengan, nggak apa-apa sih ketika kalian sekarang tidak membuka video, tapi ketika nanti saya tanya kalian buka video ya, biar saya tahu posisi kalian seperti apa dan di mana. Jadi kalian bisa lihat sudah full screen ya? Sudah. Full screen, bukan? Full screen apa enggak? Sudah full screen. Sudah full screen. Oke. Jadi untuk dasar-dasar perancangan pabrik nanti, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas nanti sama seperti tadi. Berarti nanti pendahuluannya secara general itu ada life cycle produk pembangunan pabrik. Kemudian ada penentuan definisi proyek dan penentuan lokasi. Kemudian ada engineering pembangunan pabrik, berarti proses engineeringnya seperti apa, project engineeringnya seperti apa, kemudian untuk detail engineeringnya seperti apa. Kemudian ada front end engineering, berarti schedule, package, kemudian ada kontrak dan kontraktor, kemudian ada engineering flow diagram dan layout dan equipment spacing. Jadi itu adalah untuk pendahuluan dari dasar-dasar perancangan pabrik ini. Jadi kalau kalian nanti misalnya kalau desain proses itu lebih ke prosesnya, khusus membahas prosesnya seperti apa, walaupun nanti tetap ya, karena walaupun kita membahas desain kan tetap ketika kalian akan mendesain sebuah pabrik, karena kita harus tahu basicnya. Kenapa sih kita akan membangun pabrik tersebut, urusan alasnya seperti apa, kemudian untuk analisa ekonominya seperti apa, tetap aja. Tapi paling tidak ketika kita belajar desain nanti akan bagaimana sih kalian menentukan desain sebuah pabrik ketika kalian sudah mengetahui fitnya apa, kemudian prosesnya akan seperti apa. Jadi kan tetap ketika kalian belajar desain itu akan ada beberapa opsi-opsi pilihan desain, pilihan proses yang akan kalian ambil. Kemudian kan tetap ketika kita akan membahas atau membangun sebuah pabrik, analisanya adalah yang pertama analisa keekonomiannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah safety, bagaimana pabrik itu akan tetap bisa berjalan dengan aman termasuk masalah amdalnya. Seperti itu. Jadi untuk bagaimana pabrik itu dibangun, berarti ada dua hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua adalah eksekusi. Jadi untuk inisiasi di sini, ini akan ada pertama adalah market study dan rencana bisnis. Kemudian kalau untuk market study di sini, berarti kan kalian akan merencanakan bagaimana kemana pabrik kalian nanti akan dijual, kemana produk dari hasil kalian itu akan dijual. Jangan sampai ketika kalian nanti membangun sebuah pabrik, kalian tidak tahu akan memasarkan atau akan menjual kemana produk kalian nanti. Itu kan kalau misalkan kita di industri migas mungkin sudah jelas ya, misalkan kita mau membangun solar, itu kan paling tidak, saya nanti akan menjualnya ke dealer, apakah kerjasama dengan Pertamina atau kerjasama dengan industri migas yang lain atau yang mana atau bagaimana, itu kan sudah jelas. Tetapi ketika misalnya kalian membangun pabrik yang dia memang bukan dari BBM, misal nih kalian akan membangun pabrik secondary proses, misalnya kalian mau membuat plastik misal. Kalian membuat plastik berarti kan kalian harus bahan baku plastik misal. Berarti kan kalian harus mencari pasar kemana nanti produk-produk kalian akan dijual. Jadi dari situ kalian akan mengetahui, berarti kalau saya ingin menjual dengan kapasitas segini, berarti saya harus mempunyai modal sekian, kemudian peralatannya seperti apa, dan saya membutuhkan fee berapa. Seperti itu untuk market study-nya. Kemudian market study ini juga salah satunya adalah untuk mengetahui ketika kalian ingin membangun kapasitas sebuah produk, berarti kan pabrik kalian mau kapasitas berapa. Otomatis di situ kalian harus menarik ke belakang sampai menemukan berapa sih feed yang kalian butuhkan. Dengan feed tersebut kalian akan mengetahui cadangan kebutuhan dan berapa sih cadangannya. Sehingga di situ kan kalian akan tahu, kalau saya membangun pabrik dengan kapasitas segini, feed saya nanti akan tahan berapa tahun. Misalkan rencana kalian membangun pabrik selama 25 tahun, ketika feed yang kalian miliki cuma 15 tahun, berarti selama 10 tahun ke depan kalian harus mempunyai alternatif cadangan feed yang lain. Itu yang juga yang harus kalian pelajari. Kemudian untuk feasibility study-nya adalah menghitung secara cepat. Itu maksudnya tetap kita
visibility itu tetap akan memperhatikan fit kita seperti apa, kemudian proses kita seperti apa, kemudian alat kita akan dibangun seperti apa, kemudian juga nilai dari alat-alat kita itu akan seperti apa dan harga belinya berapa, kemudian harga jual dari produk kita itu akan berapa, sehingga kita akan mengetahui apakah pabrik tersebut layak dibangun atau tidak. Yang jelas untuk aspek ini juga tidak lupa untuk untuk memperhatikan aspek lingkungan ya. Aspek lingkungan berarti amdalnya seperti apa, pengolahan limbahnya seperti apa, warga, maksudnya kesejahteraan warga di sekitar pabrik kalian itu akan seperti apa, itu juga tidak lepas dari visibility di sini, tetap harus dipelajari. Kemudian untuk execution, berarti di sini ada engineering proses, kemudian ada project detail, sama sampai dengan make to order. Kemudian ada pemesanan alat-alat, konstruksi, startup commissioning, sampai dengan serah terima dan operasi. Itu adalah tahap-tahap bagaimana sebuah pabrik akan dibangun. Next, untuk market study-nya. Jadi di sini untuk market study di sini melakukan survei produk, apa yang dibutuhkan pasar, berapa jumlahnya, dan berapa persen rencana akan disuplai. Jadi misalkan ketika kalian bilang, saya ingin membangun pabrik solar untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena solar sekarang masih defisit gitu. Jadi ketika defisitnya dari kebutuhan nasional itu berapa, kemudian ketika kalian akan membangun sebuah pabrik solar misalnya, itu berapa persen dari berapa persen sih produk hasil produk perusahaan kalian atau produk perusahaan kalian itu bisa mensuplai kebutuhan solar di Indonesia, misalnya seperti itu. Dari situ kalian harus mengetahui data-data dari Badan Statistik ya, Badan Statistik untuk mengetahui kebutuhannya berapa, kemudian ketersediaannya berapa, sehingga dari situ kalian bisa mengetahui berapa persen sih produk yang bisa kalian suplai untuk memenuhi kebutuhan nasional tersebut. Kemudian untuk market study ini yang kedua yaitu menentukan lokasi paling tepat untuk dibangun pabrik. Biasanya untuk penentuan lokasi itu akan ada dua opsi. Yang pertama adalah apakah dia dekat dengan sumber atau feed, apakah yang kedua dia dekat dengan market. Sebenarnya tetap dari kedua itu tetap akan ada alternatif lain. Dalam artian alternatif lain di sini adalah misal kalian feed-nya ternyata, karena kan ketika kita bilang dekat dengan feed itu kan tergantung juga ya. Misal kalau kalian gas, untuk pengolahan gas, berarti kalian harus stock gas, misal mau nggak mau kan tetap kalian harus dekat dengan feed atau dengan sumbernya, karena dengan pertimbangan kalau ketika dia stock di setengah terlalu jauh menyebabkan polusi dan yang lainnya, misal seperti itu. Tetapi misal nih, kalian bukan membuat dari gas alam, tetapi lebih ke bio. Misalkan kalian ingin membuat bioetanol dengan menggunakan tebu. Apa namanya tebu itu? Dengan menggunakan bahan baku tebu ya. Berarti di situ kan kalian harus mempelajari juga. Ketika saya dekat dengan kebunnya, ataukah saya ingin dekat dengan marketnya. Ternyata ketika kalian dekat dengan kebunnya, itu ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan juga, karena lokasinya yang memang benar-benar di perkebunannya ada di tengah di tengah lokasi yang sangat terpencil, sehingga lokasi jalan ke sana tidak memungkinkan, atau kalian di sana ternyata tidak membutuhkan untuk utilities, kalian tidak bisa terpenuhi karena sumber airnya tidak ada, kemudian untuk aliran PLN-nya juga terlalu jauh. Misalkan kalian untuk mau membangun utilities dengan membuat generator sendiri juga membutuhkan cost yang lebih tinggi atau sangat tinggi. Berarti tetap kalian akan harus mencari alternatif lokasi lain yang memang dia tidak dekat dengan sumber feed-nya atau perkebunannya, tetapi juga tidak dekat dengan konsumennya, karena kalau di konsumen itu sudah di tengah kota, kemudian harus menggusur banyak penduduk dan yang lainnya. Tetapi mungkin kalian bisa mencari alternatif sepanjang jalan dari perkebunan sampai dengan lokasi konsumen itu mana sih yang dia mempunyai prospek yang baik untuk dibangun sebuah pabrik, termasuk juga masalah kependudukannya nanti akan seperti apa, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga itu merencanakan proses bisnis produk sampai kepada konsumen. Berarti merencanakan proses bisnisnya juga, apakah kalian nanti akan langsung mensuplai ke agen-agen, atau kalian akan membentuk sistem marketing MLM atau yang lain, atau kalian bisa kerjasama dengan industri lain, itu juga bisa digunakan untuk sebagai alternatif pilihan untuk untuk market study-nya seperti apa. Kemudian yang keempat, di sini adalah gambaran sekilas tentang besarnya investasi, order of magnitude estimate, dan prospek keberlabaan. Jadi di sini juga kalian harus memperhitungkan berapa sih ketika kalian membangun sebuah pabrik, itu juga kalian harus menghitung berapa sih harga jualnya, sehingga berapa sih laba yang kalian dapatkan di situ. Itu juga penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah siapa saja yang akan terlibat kalau proyek ini dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah ketika kalian, biasanya ketika kita akan membangun sebuah proyek di suatu lokasi, otomatis kan kita akan melibatkan pemerintah daerah. Jadi kan ketika kita sebelum visibility study itu dilakukan, paling nggak kalian sudah ada sounding dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah karena dia yang menaunginya, jangan sampai ketika kita, oh ya visibility study-nya sudah goal semua, sudah layak dibangun, tapi kalian tidak ada komunikasi dengan pemerintah daerah, tapi mereka akhirnya tidak mau memberi izin pembangunan pabrik kalian. Jadi di sini adalah keterlibatan siapa-siapa aja, termasuk nanti ketika kalian selain pemerintah daerah itu juga misalkan kalian akan bekerja sama dengan siapa sih untuk pelaksanaan konstruksi bangunannya. Kemudian kepada siapa sih kalian ketika kalian akan membangun pabrik itu kan otomatis kalian akan ada peralatan pabriknya, kalian akan menggunakan vendor siapa sih untuk membangun atau membuat peralatan-peralatan pabrik yang akan kalian lakukan. Karena kan ketika kalian membangun sebuah pabrik kan itu suatu dari mulai kalian nanti akan perizinan, kemudian masalah konstruksi, kalau memang kalian itu di lahan penduduk kan berarti akan ada pembebasan lahan dan yang lainnya itu kan memang banyak melibatkan pihak yang akan terlibat. Di situ memang sekalian sudah harus menyalih siapa-siapa aja sih nanti misalkan nanti untuk mensuplai untuk mensuplai paling gampang pasirnya dari siapa, kemudian untuk mensuplai besinya dari siapa dan yang lainnya, itu juga harus menjadi sesuatu yang menjadi concern kalian ketika kalian membangun sebuah pabrik di awal. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Belum ada, Bu. Kalau saya lanjut ya, kalau sudah. Ini berarti kurang satu yang belum masuk. Ini baru 29. Kemudian untuk selanjutnya yaitu studi kelayakan teknoekonomi dan lingkungan. Jadi kan untuk teknoekonomi adalah ekonominya seperti apa dan juga lingkungannya seperti apa. Jadi kan untuk pembangunan pabrik itu tidak cuma masalah ekonomi, tetapi juga masalah lingkungan. Jangan sampai ketika kalian membangun pabrik, ekonominya oke, ternyata dia berdampak buruk terhadap lingkungan. Itu juga jangan sampai. Kemudian untuk studi kelayakan ini, bila mana studi pasar menyimpulkan menarik, maka diputuskan untuk melakukan studi kelayakan teknoekonomi. Jadi ketika kalian meyakini bahwa setelah studi kelayakan kalian ini, oh ya ini ternyata saya oke, saya sudah untuk pasarnya, saya yakin saya bisa menembus pasar. Misalkan kalian menembus pasar nasional gitu, oke. Berarti kemudian untuk lokasinya juga sudah oke. Kemudian untuk masalah perizinan, masalah deal dengan pemerintah daerah dan yang lainnya sudah oke juga. Dan itu sudah dianggap oke lah, menarik gitu, maka kalian bisa melanjutkan untuk studi kelayakan teknoekonominya. Kemudian studi kelayakan teknis memberi simpulan apakah proses realisasi produk dapat diwujudkan. Ini juga kalian juga harus memastikan bahwa ketika kalian menyimpulkan sebuah, jadi ketika kalian proses awal market study sampai visibility study, kalian memang benar-benar sebagai seorang engineer, kalian tidak boleh main-main di situ, dalam artian kalau memang misal data yang kalian ambil, kalian harus menggunakan data real, kemudian yang kalian kerjakan juga harus benar-benar real, kalian tidak boleh tiba-tiba
karena visibility tadinya tidak memungkinkan, kemudian kalian meng-markup nilai atau kalian menurunkan nilai. Misalkan ketika kalian sudah, oh kayaknya ini kalau saya menggunakan alat ini, dia tidak bisa terbangun karena harga alat itu terlalu tinggi sehingga tidak dapat menutupi penjualan, tidak dapat menutupi harga harga penjualan, tidak bisa menutupi harga keseluruhan dari proses produksi. Itu nggak boleh. Jadi memang kalau seandainya kalian melakukan visibility study, melakukan analisa, dan itu memang dianggap pabrik itu tidak layak, berarti kalian memang harus berani bilang, oh maaf, pabrik ini tidak layak dibangunkan tidak layak dibangun karena beberapa alasan. Misal, yang pertama mungkin ketersediaan bit terlalu kecil, atau mungkin prosesnya yang prosesnya itu yang terlalu panjang sehingga ketika dihitung, makanya cost-nya tidak lebih tinggi dari nanti ketika kita akan harga penjualan. Atau mungkin karena lokasi di sekitar situ yang kita anggap layak untuk membangun sebuah perusahaan tersebut, ternyata dia adalah lahan sengketa. Yang kalau kita melakukan pembebasan lahan itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang terlalu tinggi. Itu bisa saja terjadi. Jadi tidak masalah ketika kita melakukan visibility study kemudian atau akhirnya hasilnya itu tidak memungkinkan, itu juga ya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena kan memang ketika kita akan membangun itu kan memang sesuatunya harus ideal, seideal mungkin ya, dalam artian berarti kan ketersediaan bahan baku oke, kemudian utilities oke, tidak ada masalah dengan masyarakat, pembebasan lahan oke, dengan hubungan dengan pemerintah daerah oke, sudah terjadi deal dan yang lainnya, itu kan benar-benar harus dipertimbangkan. Termasuk masalah ekonomi lingkungan di sekitar lokasi pendirian pabrik kan juga menjadi concern untuk ketika kita akan membangun. Sama juga kan ketika kasus Jambangan Tiung Biru itu kan awalnya untuk pembangunannya itu kan ada tiga perusahaan yang memakai, ada dari Pertamina, dari Exxon, dan dari pemerintah daerah. Akhirnya kan terakhir kemarin kan cuma dari EP ya, Pertamina EP. Itu kan salah satunya memang karena ada beberapa hal yang menyebabkan pemerintah daerah dan pemerintah Bojonegoro maksud saya, dan dan Exxon yang mengundurkan diri. Itu nggak bisa ya? Kenapa ya? Sebentar ya. Saya mau melihat. Oke. Kemudian untuk studi kelayakan ekonomis memberikan gambaran bahwa proyek ini memberi keberlabaan yang menarik. Jadi kalau ekonomis ya sudah, berarti kan harus laba. Namanya juga kalau kita mendirikan sebuah perusahaan itu kan UUD ya, ujung-ujungnya kan duit juga kan. Maksudnya kan ketika kita merasa itu tidak menguntungkan, berarti kan tetap perusahaan itu jarang akan dibangun ya, biasanya kan akan seperti itu. Kemudian bila mana kedua kelayakan sudah disimpulkan, menarik, barulah dilanjutkan dengan studi kelayakan lingkungan atau AMDAL. AMDAL ini juga sesuatu yang memang kita tidak bisa main-main ya masalah AMDAL, karena kan tetap bagaimanapun masalah lingkungan itu kan masalah yang menjadi perhatian, sangat menjadi perhatian. Sebuah pabrik itu bisa ditutup hanya karena masalah dia tidak mengikuti spesifikasi AMDAL yang ditetapkan. Itu kan salah satunya seperti itu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Makanya dari awal kita memang sudah fokus, sudah concern, sudah memperhitungkan seperti apa sih nanti kelayakan atau seperti apa sih kalian akan membangun pabrik kalian nanti. Oke, sekarang berarti kalian ini semuanya sudah itu ya, sudah sudah membuat judul ya untuk KKW kalian. Saya siapa yang nanya ya? Bregas, kamu sudah itu belum? Sudah namamu di absen tempat saya di Sabrina saya nggak ada. Kamu sudah di-approve sama dosen pembimbingmu, dosen walimu kah? Sudah Bu, kemarin saya sudah dapat approve dari Bu Silvi. Emang kemarin sempat nanya juga Bu Silvi, kok ini belum ini lagi? Kayaknya error sih Bu. Soalnya namamu nggak ada. Bregas.
Cuma kamu yang nggak ada, maksudnya dari, kan ini 29, 30 anak ini cuma namamu yang nggak ada di absen saya. Jadi nanti coba sih kamu tanyain ke Pak Saniman ya, maksudnya untuk absensimu. Apakah sudah di-approve benar, kok belum masuk gitu aja, kok belum masuk ke dosen gitu, ke absensi dosen gitu aja. Takutnya belum Iya Bu, di-approve. nanti Nanti takutnya nanti bermasalah sudah di luar. Oke, bermasalah di akhir. Saya tanya ya untuk siapa ya? Citra ada. Citra. Dia ada. Ada, Bu. Dia ambil pabrik apa untuk apa nanti untuk skripsinya? Mau bikin pabrik itu, Bu. Green gasoline. Green gasoline dari apa? Itu rencananya nanti mau fitnya itu dari long residu nanti dicampur sama itu, Bu, RBDPO. Sudah apa namanya? Sudah istilahnya sudah melakukan visibility atau kemungkinan pabrik itu mau dibangun di mana untuk pembangunannya? Udah, Bu. Gimana rencananya nanti? Rencananya itu di kawasan mana namanya? Di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Kepulauan Riau, Bu. Jadi sudah tahu ya kenapa kok memilih di sana gitu? Iya, soalnya di sana juga dekat dengan untuk transportasi pengiriman feed-nya itu juga dekat, Bu, dari kita bisa pasok feed-nya itu dari Dumai, bisa dari Pelaju juga bisa gitu, Bu. Jadi nanti ketika kalian ujian apa proposal ya, paling nggak ketika kalian ditanya kenapa sih kamu kok memilih lokasi di situ, gitu. Gimana sih untuk masalah utilities-nya kamu nanti mau kemana? Misalkan kan yang paling kalau masalah utilities kan biasanya masalah air ya, pengolahan air. Karena mau ngambil feed airnya dari mana gitu kan, kamu harus bisa memastikan dan bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Kemudian untuk feedmu nanti kamu mau kemana sih? Mau ambil feed dari mana? Produkmu mau kamu jual di mana gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan dasar yang ketika kalian awal, maksudnya ketika kalian proposal itu sudah harus kalian sudah lancar menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan sampai ketika kalian ditanya feedmu dari mana masih bingung. Kemudian kenapa kamu ambil lokasi di situ? Itu masih bingung juga, jangan sampai. Kan sebenarnya ketika kita akan membangun sebuah proyek itu kan survei lapangan itu tetap penting ya, karena di situ kita akan tahu kondisi geografis secara benar-benar kondisi geografisnya, maksudnya lokasinya seperti apa, kemudian untuk transportasinya akan seperti apa, utilitiesnya akan seperti apa, itu kan tetap. Tapi ketika untuk kalian prarencang nanti kan paling tidak kalian sudah bisa melihat di Google Map atau Google Earth ya, maksudnya lokasinya di mana sih, terjadi apa, dilewati aliran sungai atau enggak, kan biasanya sudah lumayan apa namanya, sudah sangat membantu ya, termasuk untuk luas lahan dan yang lainnya. Seperti itu sih. Oke. Untuk kamu sama siapa, Din, kelompokmu? Dina. Ya, Bu. Satu kelompok sama siapa? Sama Gea, Bu. Sama berdua? Iya, sama Stella, Bu. Ketiga. Oke. Untuk Merlin? Kamu prarencang apa, Merlin? Merlin John. Methanol plant, Bu. Dari apa? Aidil. Kamu feedback, Merlin? Methanol plant, Bu. Methanol plant dari apa?
Metrogas, Bu. Progas, artinya dari mana? Metrogas. Metrogas- Gimana, Bu? Metrogasnya dari mana? Blok masalah. Dari blok masalah. Yang jawab kamu coba dia dinyalain, yang jawab tuh siapa sih, Maglin? Sendiri, Bu. Kamu nggak pakai handset supaya suara kamu nggak bangun, nggak feedback. Mana, Bu? Kamu dari mana untuk apa tadi, metanol apa? Metanol plan. Metanol plan dari mana? Dari blok masalah, Bu. Kenapa kok kamu milih di blok masalah? Dari blok masalah, Bu. Kenapa kok milih blok masalah? Yang pasti kamu kan ketika ambil metanol plan dari blok masalah, kemudian kan kamu sudah tahu nih fitnya seperti apa sih, terus kamu pengen memasarkan produkmu kemana sih, gitu kan kamu seharusnya sudah punya gambaran ya. Kemudian metanol itu buat apa sih? Berarti kamu kan sudah tahu nanti dari kegunaan metanol kamu bisa apa market study mau dijual kemana sih produk-produkmu kan seperti itu. Ya enggak? Merlin. Iya, Bu. Sudah mempelajari sampai di situ belum sih kamu? Gimana, Bu? Sudah mempelajari masalah fitness dari mana, kemudian produkmu kamu jual kemana, itu sudah mulai kamu pelajari belum? Belum. Kapan kalian proposal sidangnya? Sorry. Proposal kapan rencananya? Proposal ya, Bu? Suara kurang jelas. Belum, Bu. Tanggal 5 Oktober, Bu. 5 Oktober, Bu. 5 Oktober kan, sekarang sudah 29 ya, 29. Berarti kan 29 Agustus. Tinggal sebulan, berarti kan waktu sebulan itu kan memang harus sudah mempersiapkan visibility, maksudnya sudah mempersiapkan proposalmu toh, harusnya kan kamu mau kemana, mau apa, kemudian prosesmu seperti apa, paling nggak gambaran awal kan kamu sudah harus punya. Ini sudah tinggal 1 bulan, 35 hari lah, paling nggak 36, 38 hari lah, ya kan? Harusnya sudah mulai disiapkan. Kalau saya sih biasanya minta ke anak bimbing saya untuk bikin timetable ya, timetable itu untuk mengetahui kalian itu progresnya sampai apa sih, misal untuk bulan ini itu kalian mau menyelesaikan apa, bab 1, bab 2, bab 3, atau kalian mau menyelesaikan cuma bab 1, gitu. Supaya kalian bisa benar-benar mengontrol kerjaan kalian, jangan sampai terakhir-terakhir numpuk di belakang. Kemudian karena numpuk, akhirnya nggak kepegang semua, itu jangan sampai. Jadi kalian harus bikin timetable untuk pengerjaan, jadi kalau sekarang, Agustus ya, September kalian mau ngapain, targetnya apa, setelah proposal kalian mau ngapain, jangan sampai setelah proposal kemudian kalian nggak ngapa-ngapain, kemudian bingung ketika kalian sudah mau masuk sidang, jangan sampai. Jadi setiap bulan itu tetap harus ada progres, misalkan setelah proposal, revisi proposal 1 minggu, setelah itu kalian melanjutkan ke bab 3, bab 4, seperti itu kan tetap harus ada timetable-nya untuk kontrol kalian mengerjakan dalam pengerjaannya. Saya sih biasanya gitu, minta seperti itu karena bimbing saya ketika mereka bimbingan pertama seperti itu. Kalian juga harus seperti itu supaya kontrolnya bisa kalian pegang pada diri kalian sendiri lah dan kelompok minimal. Oke? Iya, Bu. Iya. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Jadi untuk studi kelayakan ekonomi itu nanti setelah itu adalah tentang peranan proses engineer. Kalian kan nanti sebagai ketika lulus kan tetap harapannya adalah kalian akan menjadi. Aku mau nanya. Siapa yang mau nanya? Ali, Bu. Enggak, Ya. Ricky dulu, Bu. Ricky boleh. Dua-duanya, Bu. Mau nanya.
Li, itunya Li, suaranya. Suara mau mute dulu. Kalian kamu itu toh? Siapa itu? Kamar, Bu. Sekamar. Iya. Emang kamu sudah di kamar ya? Ya, Bu. Kamu sudah di kamar ya? Sudah balik Iya, maksudnya? Bu. Saya udah di kamar. Udah, Kiki dulu. Gimana deh? Saya mau tanya, Bu, mengenai fit. Terus ke produknya. Jikalau problemnya ini fitnya itu intermediate dengan pembelian intermediate-nya itu ya agak lebih sedikit, gimana sih? Lebih mahal sedikit dibandingkan bakal produk yang bakal kita buat gitu. Nah, kemudian tapi kenapa kita mau buat itu? Salah satunya kita ingin menutupi dari kebutuhan bahan bakar lah misalkan. Kebutuhan bahan bakar nasional gitu. Nah, walaupun ya mungkin 5% dari kebutuhan nasional kita tutupin dengan kilang kita, dengan produk kita. Itu bagaimana, Bu ya? Tapi intermediate-nya ini sedikit lebih mahal gitu. Jadi fit-nya itu misalkan katakan dia 10.000, terus nanti produk kita jadinya ya 8.000 atau 9.000 gituan lah, Bu. Itu tetap masih bisa kita untuk ajukan dalam skripsi, kita buat proposal untuk prarancang kilang atau bagaimana, Bu? Berarti kalau dihitung secara keseluruhan, otomatis kalau hitungan kasar aja itu akan defisit ya? Iya. Sebenarnya kan ketika kita membangun sebuah pabrik, kemudian untuk dia sudah defisit ya, akhirnya kan pertanyaannya lah, ngapain kamu susah-susah memproses kalau akhirnya kamu merugi gitu kan? Tapi kan kamu juga harus mempertimbangkan ketika apakah ada aspek lain yang bisa untuk menutupi kerugian tersebut. Itu juga menjadi misalkan ketika kalian A plus misalkan produk ya, kalian akan membuat produk fit A kemudian menjadi B misal. Apakah dia ada side produk lain yang bisa kamu manfaatkan apa enggak di situ? Tapi kalau memang enggak ada ya berarti kamu harus meninjau ulang dengan bisa kalian dengan merubah fit ataupun kalau menaikkan harga jual pasti nggak mungkin karena kan kalau harga jual dari produk untuk apalagi untuk bahan bakar itu kan biasanya sudah standar ya, sudah ada standar nasionalnya. Jadi kan tetap kalian bisa nggak mencari alternatif fit yang lain yang dia memang mempunyai harga produk ya harga beli yang lebih rendah. Kemudian untuk setika 10.000 barel itu dia akan misal fitmu 10.000 barel, produkmu juga 10.000 barel ya. Atau dia lebih banyak atau enggak dari hitunganmu? Kalau sampai situ belum sih, Bu, belum masuk ke sampai situ. Tapi kan intinya ketika kamu visibility study itu adalah kamu meyakinkan bahwa perusahaan yang kamu bangun itu tidak akan defisit, tidak akan merugi. Karena ketika kamu membangun sebuah perusahaan kemudian defisit, jangankan kamu akan membangunnya, untuk mendapatkan pinjaman bank aja itu pasti kamu sudah nggak dapat. Seperti itu pasti sudah nggak dapat. Jadi ketika kamu akan mendirikan pabrik, beneran ya ini. Jadi kan ketika kamu akan mendirikan pabrik, otomatis kan nggak mungkin modalmu 100% dari kamu kan. Sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya pengusaha itu biasanya tidak akan 100% modalnya dari pribadi. Biasanya ada 30 dari dia, kemudian yang 70 itu entah dia kerjasama dengan pihak lain ataupun bisa pinjaman ke bank. Ketika pinjaman ke bank aja dievaluasi terus pabrik merugi dan tidak bisa menutupinya, pasti akan ditolak, akan di-reject, dan itu pasti dia akan mendapatkan pinjaman modal dari bank maupun dari misalnya kamu mencari kolega yang lain pasti juga nggak akan mau. Menjadi karena ekonomi kan tetap kalau kamu bangun pabrik ngapain kalau tidak untung. Jadi untuk alternatifnya mungkin bisa dicari untuk fit lain yang dia mempunyai harga yang lebih rendah. Nah, tetap ketika kamu analisa secara ekonomi, dia untung. Itu sih, Kiki. Bisa dipahami, Kiki? Oke. Bisa, Bu. Berarti ganti produk. Ganti fit. Jadi kamu cari alternatif fit yang lain yang dia secara hitungan, secara ekonomi untung dulu. Walaupun nanti kenyataannya seperti apa kan paling nggak hitung-hitungan visibility study-mu dia harus untung, harus bisa mengcover.
seperti itu. Oke, Riki. Sekarang Ali, silakan Li. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Iya Bu, ini nggak jauh beda sama Ricky sih Bu. Nah, agak-agak beda tipis sih. Nah ini misalkan kita pengen merancang suatu pabrik itu dan kita sudah memenuhi suatu prosedur dari awal sampai akhirnya itu kita sudah memenuhi prosedur dalam perancangannya itu. Nah cuman yang salah satunya itu terkait dengan yang namanya pasti kan ekonomi ya Bu ya, untuk keuntungan income dari si pabrik itu. Nah cuman income-nya itu dia itu tipis gitu Bu. Tipis. Nah dari tipis itu kan bisa membutuhkan jangka waktu yang lama untuk kembali lagi dia mendapatkan si apa, baik itu dari pihak investasinya modalnya balik gitu, balik labanya itu. Nah itu apa nggak menimbulkan keraguan gitu Bu, untuk misalkan karena tipisnya itu modal keuntungannya itu sehingga itu bisa menimbulkan keraguan gitu. Itu bagaimana Bu? Sorry. Gimana? Jadi misalkan, kamu kalau misalkan kita kan pengen merancang suatu pabrik itu segala prosedur yang ada itu dari awal sampai akhir, dari tahap market study sampai dengan operasi itu udah terpenuhi semua. Cuman salah satunya itu kita itu income dari si pabrik itu, dari perusahaan tersebut itu tipis Bu. Nah, karena income-nya itu tipis, profit yang didapatnya keuntungan yang didapatnya itu tipis. Karena jadi kan dia membutuhkan waktu untuk balik modalnya itu lama Bu, gitu, lama banget. Nah apa dari situ nggak menimbulkan suatu keraguan Bu, atau untuk jadi untuk pabrik di suatu lokasi itu misalnya gitu? Biasanya ketika kita akan membangun pabrik itu kan akan ada perhitungan berapa tahun sih modal itu bisa kembali. Biasanya kalau dia di bawah 5 tahun itu dianggap perusahaan itu masih layak untuk dibangun. Tetapi misalkan nih lifetime-mu adalah lifetime dari perusahaanmu 10 tahun, kemudian kamu balik modal 8 tahun gitu ya. Jelas otomatis itu akan dari analisa awal aja itu sudah tidak memenuhi, karena kan memang ketika 8 tahun kamu balik modal berarti kan cuma 2 tahun kamu kamu bisa mendapat keuntungan, kemudian pabrik itu sudah dianggap tidak layak untuk beroperasi kan. Tapi tapi kan biasanya pabrik itu tidak 10 tahun, misalnya 15 atau 20 tahun. Kemudian perhitungan balik modalmu di bawah 5 tahun itu biasanya masih reasonable, jadi masih bisa diterima. Tetapi juga ketika kamu melakukan visi perhitungan, kemudian pabrikmu bisa untung setengah tahun gitu, dari 15 tahun, kemudian pabrik saya bisa kembali modal setengah tahun, itu kan juga menjadi pertanyaan, ada apa ini? Jangan-jangan kamu ketika kamu melakukan perhitungan, ketika kamu melakukan analisa di awal, jangan-jangan itu tidak ada sesuatu yang tidak kamu masukkan yang itu tidak masuk akal gitu. Setengah tahun perusahaan balik dengan misal kamu harus pembebasan lahan, pembuatan jalan dan yang lainnya, itu kan kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Itu kan juga ketika kalian melakukan studi keseluruhan, perhitungan secara keseluruhan itu kan penting juga ketika kalian juga istilahnya kewajaran. Jadi nilai kewajaran itu juga tetap menjadi suatu concern juga. Jangan sampai ketika kalian menghitung dan hasilnya sesuatu yang tidak wajar itu jangan juga seperti itu. Jadi intinya tetap ada laba Bu, namun tipis, cuman dalam jangka waktu lama itu nggak apa-apa juga ya Bu berarti? Nggak apa-apa, tapi tetap harus ada batas. Biasanya di bawah 5 tahun nggak masalah. Masih bisa diterima itu. Tapi kalau sudah lifetime 20 tahun, balik modal 15 tahun, pasti juga di-reject juga sama bank atau dengan kolega atau yang lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Betul, izin tanya Bu. Gimana? Tadi nyambung yang tentang lifetime dari pabrik Bu. Nah, untuk kita mengetahui lifetime dari pabrik itu gimana ya Bu? Apakah cuma perkiraan atau ada hitungan tersendiri atau gimana Bu? Ada hitungannya. Kita nggak bisa perkiraan. Itu perhitungan termasuk kamu menghitung kebutuhan feedmu kayak gitu kan. Jadi feedmu itu akan bertahan berapa lama. Kemudian ketika itu kamu yakin, baru kemudian kamu harus memperhatikan juga desain dari alatmu itu akan tahan berapa lama sih dia. Kan kamu kalau belajar desain itu misalnya tangkinya untuk korosinya harus tambah kamu berapa tahun sih, bisa kan? Biasanya untuk penyusutannya berapa dan yang lainnya itu bisa juga dari situ. Iya. Itu dihitung, nggak kalian berarti
istilahnya menebak. Dari perkiraan alat itu juga bisa berarti Bu ya? Bisa. Kalian dari desain alatnya kan bisa menghitung berapa tahun sih alat itu akan bisa beroperasi kan, biasanya bisa kan? Seperti itu. Jadi memang oh ya Bu, terus sama satu lagi. Untuk perhitungannya untuk itu lifetime-nya itu apakah cuman ditinjau dari peralatan satu persatu atau langsung secara keseluruhan Bu? Secara keseluruhan. Jadi kan ketika kita sudah membangun sebuah pabrik, itu kan sudah satu sistem kan. Jadi sudah ada sistem dari mulai fitmu itu seperti apa, kebutuhan fitmu seperti apa, ketersediaan fitmu seperti apa, kemudian prosesmu itu seperti apa, akan seperti apa, itu sudah menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa, ketika kita bisa pabrik, kita nggak bisa bilang, oh cuma reaktor, nggak bisa. Atau kita bilang cuma HE, nggak bisa. Jadi itu sudah suatu keseluruhan, satu unit keseluruhan. Sama juga nih ketika kamu kan ketika mendesain HE misalnya, HE-mu itu, nanti ya sama aja ketika HI-mu itu harus dipasang saja atau paralel untuk dia bisa memenuhi kebutuhan prosesmu secara keseluruhan. Seperti itu sih. Jadi sudah satu unit keseluruhan ya ketika kita bilang perancangan pabrik itu sudah satu pabrik utuh. Termasuk juga untuk masalah tenaga kerjanya seperti apa. Misalkan pabrik kamu harus waktu yang lama, nanti seperti manajerialnya seperti apa, itu memang sudah harus dipertimbangkan secara keseluruhan, secara menyeluruh. Gitu. Oh iya Bu, terus satu lagi Bu, tentang yang tadi BEP tadi. Nah misalnya kan kita dapat BEP itu, misalnya lifetime-nya itu 20 tahun, sementara kita dapat BEP-nya itu 15 tahun. Nah, untuk mengurangi BEP dari 15 tahun misalkan ke 10 tahun, itu yang diakali di bagian mananya ya Bu biasanya? Diakali sebelah mananya? Yang jelas kan... maksudnya apa yang harus diubah gitu Bu? Kalau desain itu kan pasti nggak bisa, ya kan? Otomatis kan ketika kamu mengubah desain, otomatis itu akan berefek pada keseluruhan prosesmu. Atau juga ketika kamu mengubah desain, dikhawatirkan adalah dia sudah tidak safety lagi, ya kan? Misal kamu tebalnya tebal reaktormu harusnya 20 inch, kamu kurang 15, jangan-jangan ketika kamu menginginkan tekanan seberapa itu akhirnya terjadi ledakan dan yang lainnya. Yang jelas bisa dikurangi, tetapi dia tidak berefek ke ke safety. Itu bisa mungkin dengan cara tenaga kerja, bisa juga tenaga kerjanya mungkin jumlah tenaga kerjanya kan misal dalam satu shift kalian 4 orang, bisa dikurangi menjadi 3 orang kayak gitu. Atau mungkin dari perampingan struktur organisasinya bisa juga, berarti lebih lebih memanfaatkan ya. Tapi yang jelas walaupun kamu merampingkan sistem organisasi, jangan sampai kesejahteraan karyawan menjadi nomor sekian. Jadi kan ketika kamu merampingkan berarti kerjaan dia juga harus banding dengan gaji yang dia dapatkan. Jangan sampai kamu terus, saya ingin memangkas supaya keuntungan saya tinggi, kemudian kamu ya sudah berarti tunjangannya harusnya ada uang kebisingan ya, kalau di perusahaan itu kan ada uang kebisingan ada, kemudian untuk istilahnya untuk safety itu loh, untuk yang lainnya itu untuk di lingkungan berbahaya itu ada, terus kamu kurangi ya jangan, itu tetap harus menjadi concern juga. Jangan sampai kemudian kamu ingin merampingkan terus karyawannya kamu kurangi, bermasalah dengan dinas ketenagakerjaan juga jangan juga. Termasuk juga jangan sampai ketika itu ya sudahlah limbah ini akhirnya menghasilkan kos, biasanya limbah itu kos yang lumayan banyak, terus kamu udahlah dibuang ke sungai aja ya, hal-hal seperti itu juga jangan dilakukan. Jadi sesuatu yang bisa dirampingkan tetapi tidak menimbulkan bahaya ke lingkungan dan ke pekerja atau ke pabrik itu sendiri. Seperti itu sih. Atau mungkin dengan fitnya, maksudnya fitnya di sini adalah kamu bisa mencari alternatif fit yang lebih murah, tapi dengan hasil spesifikasi hasil yang tetap memenuhi. Sebentar, ini ada Budian mau masuk. Oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Sebentar, ada pertanyaan yang lain? Kamu kok izin bertanya, Bu? Dipta kok Bu, saya... ya? Ini tadi laptop saya keluar, Bu. Oh, baru ketahuan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bu. Ya, oke. Vian dulu nggak, Pak? Vian. Terserah, mau pakai apa sama Vian? Oke, saya aja dulu Bu kayaknya. Ya, boleh.
Bu, saya ingin bertanya lebih ke ininya sih, Bu. Jangan Tadi susah ya, memang Fian, tanyanya. Ya, Bu. Jangan susah-susah tanyanya. Enggak, Bu. Cuma ini aja sih, Bu. Misalnya kayak ini kan visibility study berarti di awal ya, Bu. Tapi kan kita lihat di sebelah asrama kita itu kan ada kilang Humpus yang sebetulnya itu udah direncanain dari awal, terus bahkan sampai sekarang kilangnya udah dibangun. Tapi malah udah dibangun tapi malah nggak dijalanin. Itu kan kerugiannya sangat besar ya, Bu. Itu apakah salahnya dari awal banget visibility study atau kesalahan di proses atau masalah lain ya, Bu? Terus sama kayak Dipta tadi mungkin Dipta pertanyaannya mungkin optimasi dari desain kita ya, Bu. Apakah desain kita itu dapat dioptimasi lagi agar menghasilkan desain yang lebih baik atau gimana ya, Bu? Oke, jadi untuk masalah Humpus ya. Humpus itu sebenarnya permasalahannya adalah lebih ke politis ya, masalah politik sih sebenarnya, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau saya kemarin sempat kalian sering ke Humpus mungkin bisa tanya-tanya sih kenapa sih pabrik itu kok kilang itu nggak bisa berjalan itu selain masalah politik. Itu kedua adalah kesalahan ketika desain fit. Dulu itu katanya di Cepu itu akan ada sumur dengan fit yang dia bangun dengan kapasitas tinggi. Kemudian ternyata setelah berjalannya waktu, fit itu nggak ada. Kemudian mencoba mencari alternatif beberapa fit untuk di blending atau dicampur supaya spesifikasinya masuk, itu belum menemukan. Sampai akhirnya yaitu bertambah lagi dengan masalah politis ya tingkat tinggi yang akhirnya menyebabkan Humpus itu tidak bisa dibangun. Sebenarnya seperti itu sih. Sebenarnya kan ketika kita mendesain awal itu kan pegangan kita adalah fit yang akan kita olah. Karena itu menjadi kita tahu fit kita, kemudian kan baru ketika kita tahu fit kita, baru kita akan tahu proses apa sih yang akan kita pilihkan, alat apa. Kemudian misalkan fitnya adalah komposisi fitnya kita tahu, baru kita bisa menentukan prosesnya seperti apa, kemudian dari proses kita bisa menentukan alat apa yang akan kita pilih, kan seperti itu. Dan ketika fit, makanya ketika misalnya kalau fit di suatu lokasi itu habis, cara untuk memanipulasinya adalah kita mengambil beberapa fit dari beberapa sumber yang berbeda, kemudian dicampur sehingga kita mendapatkan fit yang minimal mirip dengan fit yang kita miliki. Biasanya akan seperti itu, Pian. Kemudian untuk masalah optimasi prosesnya bisa. Jadi ketika kita akan melakukan pembangunan kemudian dirasa bahwa ini kok tidak menguntungkan, ya berarti tetap dilakukan optimasi prosesnya untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, nggak masalah. Tapi ya jelas kan tetap aspek ekonomi dan aspek safety itu tetap menjadi prioritas ya. Kalau memang desain yang akan kita hasilkan jauh lebih bagus, ya why not gitu kan, akhirnya kan seperti itu. Seperti itu. Fian, gimana Fian? Lebih kalau itu sama juga kayak TWU, Fian. Kasusnya itu Humpus itu mungkin akan mirip-mirip dengan TWU ya. TWU itu kan kalian tahu, kalian sempat ke TWU nggak sih? Di wahana. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. TWU itu juga dulu kan sempat beroperasi, sekarang kan TWU itu yang di Bojonegoro itu loh, yang kilang apa sih, kilang mini ya istilahnya. Itu kan dulu juga sempat beroperasi, kemudian juga karena masalah dulu pembelian fitnya dari mulut sumur, kemudian akhirnya harus dibeli bukan dari mulut sumur, akhirnya kan tidak menutup cost produksinya itu tidak bisa menutup, harga jualnya tidak bisa menutup cost produksinya. Makanya dia akhirnya kan sekarang kan tidak beroperasi juga di TWU itu. Hal seperti itu sih. Lebih ke kadang-kadang lebih ke masalah politis ya, malah politis dan masalah ya gitulah. Yang memang private kontak lah seperti itu. Berarti keterkaitan dengan pihak terkait juga penting ya, Bu. Maksudnya ya. Di awal tadi kan ada. Makanya kan ketika deal awal itu kan memang harus tetap kesepakatnya seperti apa kan tetap harus menjadi concern juga kan. Makanya kan jangan sampai ketika kita sudah melakukan visibility, kemudian sudah ancang-ancang sudah modal, kemudian deal dengan pihak-pihak tertentu tidak bisa kita lakukan, ya sama aja. Akhirnya kan akan mangkrak juga. Kan banyak juga kan kasus-kasus pabrik atau perusahaan yang tidak jadi dibangun karena entah itu pembebasan lahannya yang bermasalah, kemudian tidak ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah atau mungkin dengan vendor yang lain, itu kan sering juga terjadi kan. Makanya itu perlu tadi yang untuk yang keterlibatan dengan pihak-pihak terkait itu kan tetap perlu kita lakukan seperti itu.
Terima kasih, Bu. Oke. Fakih? Ini Bu, izin tanya Bu. Tadi sedikit menyambung yang punya Dipta juga yang tadi Ibu jawab mengenai perampingan organisasi ataupun terutama di situ kita tetap mengutamakan kesejahteraan. Nah di sini mengenai lingkungan Bu, kayak warga sekitar yang menikmati efek kebisingan, bau dan sebagainya, kan di situ biasanya ada biaya atau uang CSR tanggung jawab kepada masyarakat. Di situ masuk ke dalam perhitungan ini nggak Bu, kayak perancangan kita nantinya Bu. Terus kemudian ada batasan-batasannya nggak sih Bu dalam menentukan anggaran tersebut itu Bu? Tetap ya Fakih ya, ketika makanya kan kalau kita lihat ya sekarang kan salah satu yang kita lakukan ketika kita mendirikan sebuah perusahaan itu kan akan lebih sering melibatkan penduduk sekitar, dalam artian untuk tenaga kerjanya itu adalah lebih ke pemuda penduduk ya, kayak pemudanya untuk menjadi kayak yang paling gampang adalah ketika kita lihat di JTB ya, di Gambaran Tim Biru itu kan ada beberapa yang untuk operator ya, kita bicara masalah operator itu kan memang diambil dari putra daerah. Itu kan memang alasannya adalah, salah satu alasannya adalah untuk meminimalisir kesenjangan yang ada. Jadi kan selain juga untuk jika nanti ada masalah juga kita bisa dekat dengan masyarakatnya kan juga untuk meminimalisir permasalahan kan. Jadi kan itu salah satu kompensasi yang harus diberikan perusahaan ke warga sekitar sebenarnya. Tetapi untuk tapi kan tidak hanya dari tenaga kerja, mungkin dari kesejahteraan yang lain, mungkin dengan pembangunan jalan atau mungkin kompensasi yang lain itu juga perlu dilakukan oleh pihak perusahaan. Itu juga harusnya menjadi salah satu concern juga, concern yang dilakukan oleh pemerintah perusahaan juga untuk penduduk atau warga di sekitarnya. Tadi pertanyaan yang lain apa sih selain itu? Penentuan kayak misalnya yang anggaran itu kita ambilkan seberapa persen dari keuntungan itu nanti aturan-aturan itu akan ada ketika kalian nanti belajar ekonomi teknik ya. Jadi di situ untuk berapa persen sih? Jangankan untuk masalah itu, nanti untuk misalkan kalian utilities kalian tidak menghitung karena utilities dianggap kalian sudah lah, karena itu kalian sudah satu unit penuh, kemudian kalian tidak bisa menghitung utilities secara keseluruhan, itu juga bisa diambil dari berapa persen sih utilities untuk berapa persen dari total cost production kalian itu sudah dihitung di situ. Termasuk juga nanti tenaga kerjanya seperti apa untuk pembayarnya ketika kalian tidak bisa menghitung secara manual, itu bisa dilakukan. Ada buku apa ya? Saya lupa untuk ekonomi teknik itu apa ya biasanya. Ada kok bukunya di ekonomi, nanti ini lebih konsen ke ekonomi tekniknya untuk masalah berapa persennya untuk tenaga kerja, untuk utilities dan yang lainnya. Oke. Nanti coba ketika kalian di ekonomi teknik bisa diperhatikan di situ. Tadi ekonomi teknik. Ada lain? Angel? Tadi Angel sudah membuka suara, silakan Angel. Dia menghilang. Ngumpet Bu Angel, Bu. Kenapa? Ibu, gimana Bu? Suaranya nggak kedengaran. Kamu nggak mau mendengarkan Angel, kamu gitu mesti. Gimana Angel? Tadi kamu kan membuka mic-mu. Kenapa ada yang mau? Gimana Bu? Ada pertanyaan? Enggak Bu, salah tekan kayaknya Bu. Ini HP saya error Bu. Iya, oke lah. Ada pertanyaan yang lain? Angel, kamu apa tesismu Angel? Ya Bu. Tesismu tentang apa? LPG plant Bu. LPG plant, di mana rencana akan dibangun? Di Blok Masela Bu. Blok Masela. Kamu sama siapa tadi? Grace Marlin? Bu, sama... Marlin? Enggak Bu, kalau Marlin sama Vian sama Lydia. Oh, Marlin yang metanol, kamu yang LPG-nya. Iya Ibu. Oh, ya sudah. Oke, nggak ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut kalau nggak ada. Jadi untuk perancangan proses engineer, jadi nanti kalian kan ketika lulus adalah
akan menjadi seorang proses engineer. Jadi kalau kalian itu memang ketika proses engineer itu bertugas atau kalian mempunyai fungsi dari awal sampai akhir, sampai commissioning, sampai startup, dan sampai operasi ya. Jadi ketika kalian pakai study aja, seharusnya kalian sudah mulai terlibat di situ. Jadi untuk pakai study, perannya di sini untuk pakai study termasuk menentukan lokasi dikerjakan oleh suatu tim tersendiri. Tapi di sini proses engineer memberikan masukan, kepastian proses, dan estimasi biaya. Jadi di sini ketika kalian sudah ini market study, termasuk lokasi, penentuan lokasi, kalian harus memastikan bahwa apa sih yang kalian butuhkan ketika kalian proses itu terpenuhi atau bisa didapatkan di suatu lokasi tersebut. Jangan sampai ketika market study terus kalian mencari lokasi, kalian sudah tahu di situ nggak ada sumber air, tapi kalian diam-diam aja ya. Jangan sampai ketika kalian merasa, oh ketika saya proses nanti saya membutuhkan steam yang lumayan banyak atau steam yang banyak sehingga saya membutuhkan feed air yang perharinya butuh feed berapa, itu tetap harus kalian kasih masukan. Atau misal lokasinya agak jauh tapi di situ ada aliran sungai, bisa nggak aliran sungai itu nanti kalian gunakan untuk sebagai feed? Ketika kalian gunakan feed atau kalian buat, kalau kalian ke Exxon itu salah satunya kan kalau pernah masuk di situ dia ada serapan air ya kayak telaga. Mereka akan mengambil airnya ketika dia musim penghujan, kemudian dimasukkan ke kolam mereka. Kemudian maka ketika musim kemarau mereka sudah tidak akan mengambil air dari Bengawan Solo. Apakah itu bisa nggak dilakukan? Atau di daerah situ ternyata memang sudah ada sumber air yang besar sehingga kalian tidak perlu bingung-bingung untuk mencari sumber air yang lain. Itu tetap harus menjadi kalian harus memberi masukan di mana lokasi tersebut akan dibangun. Kemudian untuk utilities-nya, utilities untuk listriknya, kalian mau di mana sih? Lokasinya di mana sih? Atau mungkin untuk pemilihan lokasinya ternyata di daerah tersebut sering banjir. Otomatis kalau sering banjir, kemudian ada bencana alam, sering terjadi gempa dan yang lainnya juga kalian harus memberi masukan. Karena ketika kalian mendirikan sebuah pabrik terus keseringan kebanjiran, ya kan juga misalnya oke lah kalian bisa menaikkan lokasi pabriknya dengan melakukan pengurukan, tapi kan kemudian pipa-pipa di dalamnya seperti apa? Pipa-pipa yang mengalir di bawah airnya, di bawah tanahnya akan seperti apa? Misalkan ada pipa yang harus kalian alirkan, itu harus menjadi concern kalian sebagai seorang proses engineer di situ. Kemudian di sini untuk studi kelayakan dikerjakan oleh proses engineer dengan lingkup seluruh perekayasaan ujung atau preliminary front end engineering design. Jadi di sini kalian harus mulai mengkaji kelayakannya. Jadi dari mulai awal sampai akhir proses itu seperti apa harus kalian kaji benar-benar. Jangan sampai di situ kalian misal nih kalian ada H2S kalian menggunakan source gas masuk di situ ada H2S, kemudian kalian tidak cermati dengan baik, ternyata dia ada kemungkinan ada H2S-nya. Berarti kan kalian harus ada agronya. Agronya itu juga makanya untuk proses desainnya itu kalian harus benar-benar memperhatikan setiap komposisi dari feed yang akan kamu bangun. Seperti itu. Kemudian pada saat eksekusi, proses engineer bekerja sama dengan project engineer menyusun feed detail. Di sini juga ketika kalian, ini misal nih, kalian sudah melakukan analisa masalah desain. Proses desain sudah kalian lakukan, kemudian habis itu kalian juga sudah membuat detail engineer-nya, detail gambarnya. Jadi untuk alat ini misal untuk reaktornya, kamu sudah menyusun reaktornya tipe apa, tebal reaktornya berapa, kemudian kalian menggunakan reaktor tipe apa, dan yang lainnya. Tapi ketika kalian sudah selesai detail engineer sudah kalian dapatkan, dan kalian misal ini sudah masuk, akhirnya kan sudah masuk ke vendor, atau masuk ke ke construction engineer misalnya, atau ke mechanical engineer. Di situ kalian juga harus tetap melakukan pengawasan dari desain yang kalian bikin. Jangan sampai kalian setelah selesai, maksudnya setelah melakukan, sudah mendesain, kemudian merasa itu sudahlah, itu sudah bukan tanggung jawab saya, jangan sampai. Karena biasanya ketika project, makanya project itu biasanya akan strict dengan timetable ya. Jadi ketika dia, oh saya ingin membuat alat-alat saya harus selesai dalam 2 bulan misal. Berarti reaktor harus 2 bulan, distilasi harus 2 bulan, kemudian HE harus dibuat 2 bulan, semua alat harus 2 bulan. Biasanya kan vendornya kan akan beda-beda.
ketika kalian dalam waktu 2 bulan itu meskipun itu bukan itu sudah di vendor ataupun di bagian yang lain, kalian tetap harus melakukan pengecekan, memastikan bahwa alat yang akan dibangun itu sesuai dengan spesifikasi yang kamu inginkan. Misalnya, apakah benar tebalnya sesuai, apakah benar material yang akan digunakan adalah sesuai dengan material yang akan kalian minta. Karena kan tetap ketika kalian memilih material itu kan sudah ada pertimbangannya, apakah dia korosif misalnya, ataukah dia membutuhkan spesifikasi bahan yang khusus atau tidak, itu kan tetap akan menjadi concern di situ. Kalian perlu mengontrol supaya apa? Dari timetable, misalkan kalian mau alat itu selesai 2 bulan. Iya, alat itu 2 bulan memang selesai, tapi selesai apakah hanya sekedar selesai, ataukah dia selesai dengan spesifikasi yang kamu inginkan? Itu kan akan sesuatu yang berbeda. Jika kamu bisa selesai dengan spesifikasi yang kamu inginkan, otomatis kan 2 bulan itu memang benar-benar 2 bulan. Tetapi ketika kamu hanya sekedar selesai, ternyata ada sesuatu yang kurang, otomatis kan kamu harus memperbaiki. Iya, kamu bisa menolak, main tolak aja, maksudnya, oh nggak mau, karena desain saya, kamu membuat alat tidak sesuai dengan desain saya. Tapi kan bisa saja itu kamu lakukan, tapi kan ketika itu terjadi, berarti kan kamu harus mengundur waktu pengerjaannya. Ketika kamu mengundur waktu pengerjaannya, berarti kompensasinya adalah pabrik itu mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Itu yang harus menjadi perhatian juga. Karena kan ketika kita sudah strict dengan waktu yang kita miliki, berarti kan mau nggak mau, ketika kita lebih dari itu, pasti akan ada kompensasi finansial yang akan atau penalti yang akan diberikan ke kita. Karena ketika kita membangun tidak sesuai dengan time schedule yang kita ajukan, kan hal seperti itu. Kemudian, eksekusi sampai detail proses engineer dilakukan oleh proses engineer, tapi EPC oleh kontraktor. Jadi di sini lebih ke kontraktornya ya. Berarti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk commissioning dan startup dilakukan oleh proses engineer. Jadi proses commissioning di sini berarti kamu harus merunning semua alat, dan memastikan bahwa alat tersebut bisa berjalan. Bisa berjalan di sini berarti tidak hanya bisa berjalan aja, tetapi juga harus memastikan tidak ada kebocoran, kerusakan, ataupun sesuatu yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Memang harus jika memang ada masalah, apakah itu alat itu harus dibenarkan atau harus diganti, itu terjadi ketika kalian ada commissioning dan startup. Seperti itu. Kalau memang merasa kalian nggak serak, minta diganti, ya kesempatan itu adalah harus kalian gunakan, bahwa saya nggak mau menerima alat ini karena dia tidak sesuai spesifikasi, atau mungkin ini terlalu bocornya terlalu banyak, saya nggak mau kalau dibenarkan, saya maunya langsung diganti, seperti itu. Kemudian untuk operasi rutin dilaksanakan oleh proses engineer, otomatis ya kalau sudah operasi secara keseluruhan kan itu menjadi tugas dari proses engineer, walaupun dia nanti proses engineer akan membawai beberapa operator ketika operasi rutinnya. Seperti itu, ada pertanyaan dari peran proses engineer. Jadi nanti kalian bisa dibayangkan nanti kerja kalian akan seperti apa ketika kalian di sebuah konsultan, atau jika kalian bekerja di sebuah perusahaan, apa sih peran proses engineer di situ, kalian sudah bisa membayangkan ya. Sebenarnya nggak bisa itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, izin bertanya Bu. Ini gimana ya cara? Silakan. Izin bertanya mengenai di bagian market study, di bagian itu Bu, penentuan lokasi. Mungkin tadi Ibu sempat menyinggung bahwa Indonesia kan negara yang merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Nah, dari segi penentuan lokasi tersebut, apakah kita juga harus menentukan atau mempertimbangkan hal tersebut juga, atau gimana Bu? Karena biasanya untuk penentuan lokasi juga kan di pinggir pantai ataupun di dekat pegunungan biasanya, ataupun lokasi-lokasi yang jauh dari kerumunan masyarakat. Terus juga dari segi peralatannya Bu, mungkin apakah kita juga harus memperhitungkan hal tersebut juga, apakah mungkin itu karena terjadi bencana alam berupa gempa bumi ataupun banjir, seperti yang Ibu bilang, apa kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut atau tidak Bu? Terima kasih Bu.
Saya scan dulu. Bentar. Nggak tahu tadi saya klik apa terus menghilang. Sebentar ya, Bu. Sebentar, saya tak mematikan. Jadi untuk masalah lingkungan ya. Jadi untuk masalah bencana alam ya. Iya, Bu. Sebentar. Kok saya nggak bisa mengklik. Untuk bencana alam itu kan ketika kalian nanti ketika kalian mendesain kan faktor lingkungan itu menjadi salah satu pertimbangan, Bregas. Jadi ini sudah saya screen ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi kan salah satu ketika kalian nanti mendesain itu adalah yang paling kelihatan adalah ketika kalian akan mendesain, kalian harus tahu berapa sih kecepatan angin dari kecepatan angin di suatu lokasi. Itu salah satunya adalah fungsinya adalah salah satu untuk mendesain ya, ketika kalian akan mendesain flight dan yang lainnya. Begitu juga ketika kalian nanti akan ada bencana alam seperti gempa dan yang lainnya kan, kita harus menganalisa seberapa sering sih gempanya. Kalau di Indonesia mungkin ketika ada gempa mungkin nggak seperti di negara lain ya, karena kan ketika kita gempa kayak mungkin di Jepang ya, kalau di Jepang itu kan dia lebih sering ada terjadi typhoon itu kayak angin puting beliung ya. Angin puting beliung itu kenapa? Jadi ketika dia mendesain sebuah pabrik, dia akan membuat konstruksi yang memang dia akan tahan terhadap goncangan angin. Berbeda juga ketika kalian berada di negara yang dia memang lebih banyak gempa. Pasti dia akan membangun sebuah lokasi yang yang tahan terhadap gempa. Jadi konstruksinya akan berbeda ketika kita di lokasi yang sering gempa dengan sering terjadi angin puting beliung, berarti pasti akan beda. Kalau yang puting beliung otomatis kita akan mendesain yang tahan terhadap puting beliung, tetapi ketika kita akan mendesain sebuah untuk yang gempa, berarti kita akan mendesain dengan konstruksi yang tahan terhadap gempa. Itu kenapa kita harus memperhatikan itu, karena itu lebih ke desain dari peralatan, desain dari konstruksi yang akan kita bangun nanti, Bregas. Jadi sama juga ketika di Jepang itu adalah tipenya dia lebih typhoon ya, makanya salah satu yang tenaga nuklir itu dia ditanam di bawah tanah supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi typhoon atau angin kencang, tetap konstruksinya dia tidak akan terganggu. Itu salah satunya alasannya kenapa dia memilih untuk nuklir yang di Jepang itu lebih ke bawah tanahnya. Tetapi kan teknologinya tetap ya, untuk masalah di bawah tanah atau di atas itu kan harus sama juga untuk standarnya. Dia harus ada jaketnya, kemudian untuk radiasinya seperti apa kan sebenarnya tetap ada. Seperti itu sih, lebih ke masalah konstruksi pembangunannya nanti. Karena akan berbeda. Pasti akan berbeda untuk yang lokasi-lokasi tahan bencana ataupun tidak. Seperti itu, Bregas, ada yang kurang? Berarti dari segi penentuan lokasinya, kita juga harus menganalisa ya Bu, bagaimana keadaan di lingkungan tersebut. Terus juga kita mungkin harus pegang beberapa data dari BMKG atau mungkin gimana Bu, atau tidak Bu? Iya, harus memegang. Jadi kan kalau Indonesia kan memang sebenarnya kan cenderung lebih aman ya, maksudnya bencana-bencananya kan bukan bencana-bencana yang kalau Jepang, kalau Taiwan itu kan memang dalam 1 tahun angin topan aja itu bisa dipastikan dia bisa sampai 12 kali. Jadi kalau sudah musim kemarau peralihan musim itu kan itu sampai memang benar-benar yang pohon-pohon tumbang, kemudian untuk lokasinya itu menyebabkan longsor dan yang lainnya. Kalau di Indonesia kan menurut saya lebih cenderung aman sih ya. Aman dalam artian walaupun ada angin kencang itu masih di range yang masuk akal gitu. Maksudnya dalam artian tidak seperti di negara-negara lain. Begitu juga ketika gempa. Gempa itu kan walaupun kita sering mendengar gempa, tapi kan bukan sesuatu yang akhirnya meluluh lantakan, iya.
seperti tsunami menyebabkan tsunami, tapi kan itu periodiknya lama. Maksudnya dalam artian lama itu nggak tiap tahun, jadi bisa per 5 tahun atau per 10 tahun kan sebenarnya. Tapi untuk negara-negara yang memang dia mempunyai tingkat bencana yang lebih tinggi, dia harus mempunyai konstruksi khusus. Jadi untuk kalian sih mungkin lebih ke lokasinya memang apakah dia diikut berada pada aliran apa sih kalau yang gelombang gempa itu, apakah dia ada di daerah-daerah tektonik atau apa, itu memang perlu diperhatikan. Itu memang untuk mengetahui kemungkinan bencana yang akan terjadi itu sih. Tapi kalau menurut saya di Indonesia tidak begitu yang separah ketika di negara lain sih. Kalau untuk angin kan otomatis kalian ketika merancang di tinggi angin itu kan akan berpengaruh pada tinggi flare kalian nanti kan, untuk arah anginnya seperti apa, sehingga kalian akan berpengaruh pada desain yang akan kalian bikin, karena kan tetap anginnya kan akan berbeda-beda pada setiap daerah. Itu sih Brekas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan yang lain? Karena kan kalau kita sudah mendesain sebuah pabrik itu kan intinya kan memang dari awal sampai akhir ya, dari kemungkinan paling kecil, terburuk paling kecil itu memang harus kita siapkan ya. Jangan sampai ketika kita sudah membangun kemudian kita salah menganalisa yang menyebabkan kerugian perusahaan, itu juga harus kita hindari sih. Masuk seperti kayak maksudnya kayak bencana kayak angin itu kan kayak seperti hal yang sepele ya, tapi sebenarnya itu kan sesuatu yang memang tetap harus menjadi concern kita sih menurut saya. Sudah ada pertanyaan lain? Agak random Bu, tanya Bu. Kalau bencana plan rusak karena bencana gitu, asuransi masih bisa diklaim atau enggak ya Bu? Nah itu biasanya kan kalau asuransi kan tidak termasuk bencana alam ya. Berarti kan enggak termasuk ya? Berarti kerugian biasanya kalau pribadi asuransi enggak sih. Biasanya enggak. Tapi tergantung sih. Tergantung apa sih kalau asuransi namanya apa sih? Klausa ya, klausa gitu. Apa sih yang di klausa di asuransi sebenarnya tergantung juga sih, tergantung. Biasanya kan kalau termasuk bencana alam mungkin dia membayar yang lebih mahal atau gimana, biasanya tetap ada opsi-opsi sih untuk asuransinya. Berarti tergantung preminya ya Bu? Betul. Apa preminya? Apa namanya? Premi apa itu ya? Premi ya, nah itu asuransinya. Tapi kan kalau di Indonesia ya, kan biasanya kalau bencana alam kemudian sudah dianggap bencana alam nasional kan ya sudah, berarti kan tidak akan diklaim oleh asuransi biasanya. Ya Bu, siap. Makasih Bu. Ya, ada yang lain? Bu, saya izin bertanya Bu. Pertanyaannya, apa bisa kita menentukan lokasi itu di akhir Bu? Ini contohnya misalnya kita sudah menentukan fit, kita sudah membuat rancangan sederhana dari kilang kita, baru kita menentukan lokasi dengan catatan nanti tinggal ditambahi penyesuaian terhadap daerahnya Bu. Ini permisalan aja. Lalu yang kedua, apakah sebagai orang yang mendesain pabrik, kita dapat mentolerir pembakaran hutan untuk ladang, misal contoh kelapa sawit atau yang lainnya Bu. Itu sih Bu. Terima kasih Bu. Yang pertama untuk penentuan lokasi kamu terakhir bisa memastikan ketika kamu terakhir menentukan kemudian kamu mendapatkan lokasi yang kamu inginkan. Jangan-jangan enggak. Karena kan lokasi itu banyak aspek kan, Nick. Jadi ketika kamu akan menentukan sebuah lokasi itu banyak aspek yang harus kamu pertimbangkan. Jadi makanya dari awal saya bilang ketika kamu membangun sebuah pabrik itu kan tidak cuma dari fit. Kan penentuannya tidak dari fit aja. Oke, fit kamu memenuhi, tapi di situ ternyata dia lokasinya adalah sesuatu yang lokasinya adalah di lokasi padat penduduk, itu kan juga nggak bisa kamu lakukan. Oke, dia memang di tengah hutan, kemudian fitnya memenuhi, ternyata kamu tidak bisa memenuhi utilities yang kamu butuhkan, itu kan juga menjadi catatan, apakah memang benar sih perusahaan itu bisa dibangun, kan seperti itu. Jadi kan tetap ketika kita akan melakukan visibility market study, itu kan memang sesuatu yang awal, kalian sudah mengetahui, sudah tahu kalian mau menjual produkmu kemana, tapi kan di situ kamu juga harus tahu kemana sih kamu akan membangun pabrik. Jangan sampai sudah kamu tentukan, terakhir-terakhir kamu nggak bisa menentukan lokasi yang kamu butuhkan. Itu kan juga harus menjadi sesuatu yang concern tersendiri juga sih, Nick. Seperti itu sih. Jadi ya tetap aja harus
penentuan lokasi itu sudah menjadi pilihan awal dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Tetap kan ketika kamu memilih, makanya ketika kamu memilih lokasi itu kan ada beberapa opsi kan. Apakah dia dekat dengan lokasi, apakah dia dekat dengan konsumen, ataukah dia di tempat lain yang memang dari keduanya, dari konsumen maupun lokasi, dia lebih mempunyai keuntungan yang lebih tinggi dengan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pendidikan pabrik itu terpenuhi. Kalau kamu terakhir sudah semuanya terjadi, ternyata kondisinya tidak sesuai, gimana? Itu kan akan mengulang pekerjaan dari awal kan otomatis. Oke. Itu. Iya, Bu. Kalau masalah pembakaran hutan, menurut pendapat Miko gimana? Ya, kalau memang dari pihak perusahaan yang mungkin mau membuat ladang itu bisa bertanggung jawab, sebenarnya itu dapat ditolerir ya, Bu ya. Tapi mungkin sudah terlalu banyak dan jarang sekali ada penghijauan kembali gitu loh, Bu. Ada pendapat yang lain untuk masalah pembakaran hutan untuk pendidikan pabrik? Mungkin Citra sudah bergabung ya? Citra? Angel ya, kalau Citra nggak ada Angel. Gimana Citra, ada? Video cheat. Untuk masalah kebakaran hutan tadi ya, Bu? Kamu setuju nggak sih dilakukan pembakaran hutan untuk pembangunan pabrik? Seperti kelapa sawit gitu. Pembakaran hutan untuk membangun sebuah pabrik, Bu. Niko tadi kan contohnya pembukaan hutan untuk kelapa sawit ya, Mik ya? Salah satu contohnya. Setuju nggak sih? Kalau misalkan dari saya, pendapat saya sih kurang setuju ya, Bu. Kalau misalkan pembukaan lahannya dengan pembakaran hutan gitu ya, Bu. Soalnya kan hutan juga ada manfaat buat kehidupan buat manusianya juga. Jadi kayaknya saya sih kurang setuju kalau misalkan harus pembukaan lahannya dengan pembakaran hutan, karena bisa merusak alam juga kan. Oke, Angel? Saya, Bu. Ya, via Fakih. Setelah Fakih, Angel. Mengenai pembukaan lahan untuk keperluan industri, keperluan pembangunan pabrik atau dialihkan menjadi kebun yang lain dengan cara membakarnya, saya kurang setuju, Bu. Misal yang ada saat ini hutannya masih hutan atau lahan yang isinya kayu-kayu gede lah katakanlah, tapi mau diganti ke kebun sawit atau mau dibangun menjadi pabrik. Menurut saya saat persiapan perancangan kedepannya mau diapain, mungkin lebih baik kalau misal kita lelang tender aja nih, kita ada lahan isinya kayu apa, siapa yang membutuhkan di situ, dengan harga yang masuk, mereka akan mengambil alih untuk penebangan itu, dan kayu-kayu yang ada bisa termanfaatkan oleh mereka mungkin, daripada kita bakar begitu saja. Tapi dengan masa waktu kita ada spare waktunya di awal, jadi nggak ngeburu waktu kan, kadang kayak gitu juga repotnya, keburu sama waktu, daripada lama-lama bakar aja gitu. Mungkin lebih ke persiapan di awalnya untuk penentuan tindakannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Angel, pendapatnya Angel? Setuju, Bu. Mirip kayak Fakih sih, Bu, lebih ke persiapan awalnya. Angel, kamu videomu mana, Angel? Aku lama nggak lihat kamu, Angel. Aduh. Angel. Belum mandi pasti, Angel. Tawan kan? Angel. Kamu pasti belum mandi. Ya, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Juga nggak setuju, Bu. Sama kayak Fakih sih, Bu, pendapatnya. Intinya tuh kayak lebih ke persiapan awalnya gitu, Bu. Persiapan awalnya. Sebenarnya kan untuk masalah setuju tidak setuju itu kan tergantung ya. Kembali kan, karena kan regulasi kita kadang-kadang kan setengah-setengah ya. Setengah-setengah dalam artian memang tidak tegas banget untuk misalkan semua perusahaan yang memanfaatkan atau pembukaan lahan harus melakukan poin A, B, C, D, walaupun itu sudah diatur sama Kementerian Lingkungan, tapi kan kenyataannya nggak bisa, maksudnya tidak dilaksanakan oleh tiap-tiap perusahaan ya. Tapi intinya
sebenarnya kan kita harus melihat apakah apa namanya ya, setuju tidak setuju itu sebenarnya pendapat masing-masing sih, dan ya gitulah, maksudnya gimana ya, saya juga bingung. Saya kalau ditanya setuju nggak setuju, jujur kalau masalah pembukaan lahan kemudian dia menyebabkan polusi atau merusak ekosistem, jelas nggak setuju. Tetapi kemudian apakah dengan pembukaan lahan itu memberi manfaat nggak sih buat kita, itu kan juga harus menjadi concern juga kan. Sebenarnya kan intinya ketika perusahaan itu bisa memberikan kompensasi dari apa yang sudah dia lakukan dan dia benar-benar ya melakukan kompensasi, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi ketika dia membuka hutan berarti dia harus melakukan reboisasi dan yang lainnya, itu juga sebenarnya kan sudah diatur dengan jelas oleh pemerintah. Kalau selama perusahaan melaksanakan itu ya nggak masalah juga gitu, karena kan sebenarnya masalah itu pro kontra ya. Malaysia aja kemarin ketika saya ke Malaysia itu kan teman saya ada yang di Nottingham University, itu banyak cerita juga bahwa di Malaysia itu salah satunya adalah dia membuka besar-besaran kebun kelapa sawit. Jadi di sepanjang jalan dari bandara menuju Kuala Lumpur itu memang kanan kiri itu perkebunan kelapa sawit. Itu ke pemerintah pro dan kontra ketika memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kelapa sawit. Tapi kan akhirnya mungkin alasannya pemerintah tetap membuka itu kan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, entah itu minyak ataupun yang lainnya. Akhirnya juga dengan berjalannya waktu sih sepertinya masyarakatnya akhirnya bisa terima. Tapi kan tetap perusahaan memberi kompensasi-kompensasi dari apa yang sudah dia berikan, kayak gitu sih yang sudah dia lakukan. Misalnya dia membuka kelapa sawit di situ, berarti di sepanjang jalan itu akan ditanam tanaman dan yang lainnya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau setuju nggak setuju ya tergantung juga, pendapat orang itu pasti beda-beda masalah setuju nggak setuju. Tapi lebih ke perusahaannya sendiri, itu bisa nggak sih sebenarnya menjalankan kewajiban-kewajiban yang dia lakukan ketika dia akan membuka lahan, ataupun ketika kalau pembakaran sih mungkin jangan ya, kalau masalah pembakaran ya, karena kalau pembakaran kan efek ke lingkungan itu terlalu berbahaya sih. Kalau masalah pembukaan mungkin lebih 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 bisa dilakukan, tapi kalau sudah dibakar itu kan tetap efek CO2-nya yang ke lingkungan itu kan memang luar biasa kan. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin ada pendapat yang lain untuk yang masalah ini pembukaan hutan ya. Mungkin Miko bukan untuk pembakaran ya, pembukaan kali ya, pembukaan lahan hutan kali ya. Jadi lebih bisa yang pembukaan ya Bu, tapi kan ada juga dengan cara pembakaran gitu biasanya. Cara-cara lain juga sih. Ya, hanya itu. Kalau pembakaran sih memang kadang-kadang efeknya itu loh. Jangankan mereka yang dekat ya, kita aja kadang yang pembakaran di Kalimantan aja sampai di Jawa itu kan sudah yang kayak gimana gitu kan. Dan mungkin, yang kita tahu dan ya betul. Iya, itu sih kalau saya sih. Ada yang lain? Terima kasih Bu. Ada yang lain mungkin yang mau berpendapat sebelum kita lanjut. Setiap intinya kalau setiap keputusan itu pasti akan itu sih. Akan ada pro kontra, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk itu aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut untuk satu slide terakhir ya. Apa? Selanjutnya apa ini? Ini ya, tahapan kalian sudah masuk ke tahapan engineer pembangunan pabrik belum? Belum. Masih di peranan proses engineer. Saya nggak bisa slideshow ya, kan. Stop bentar ya, saya kok agak galau, agak halu. Bentar.
Sebentar ya. Sudah. Ini ya, sudah ke tahapan engineering pembangunan pabrik. Sudah masuk ke situ? Di slide-nya? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Oke. Jadi untuk tahapan engineering pembangunan pabrik di sini tahapan studi ada 3 tahapan. Tahapan studi, kemudian dan eksekusi tadi ya. Untuk yang studi tadi preliminary engineering, yaitu engineering dengan akurasi 50% atau kurang, digunakan untuk market study dan feasibility study, dilakukan oleh proses engineer, hasilnya preliminary process engineering flow diagram. Kemudian untuk tahap eksekusi, berarti dari front end engineering design, terdiri dari proses engineering dan project engineering, hasilnya PFD untuk konstruksi, berarti dia lebih ke apa untuk yang detail engineering ya. Kemudian detail engineering hasilnya gambaran dan perhitungan yang dimengerti oleh tukang konstruksi. Jadi di sini untuk eksekusinya. Kemudian untuk proses engineering berfungsi seluruhnya di tahap studi, sedangkan tahap eksekusi terlibat sebagai fit dan tahap uji coba atau commissioning startup. Jadi di sini untuk yang apa tahapan engineering pembangunan pabrik di sini. Jadi memang kalian nanti ketika dikonstruksi ya sudah dari awal sampai akhir keterlibatan kalian di situ memang benar-benar terlibat di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi bisa dipaham di sini kalian ketika kalian akan membangun sebuah pabrik, kalian sudah bisa apa ya namanya? Sudah bisa kira-kira membayangkan atau apa namanya? Apa langkah-langkah apa sih yang akan kalian lakukan? Kalian sudah itu ya? Sudah bisa dipahami ya? Maksudnya sudah saya harus ini, tahapannya sudah bisa dimengerti ya. Walaupun mungkin ya kondisi nanti ketika kalian pradesain itu tidak akan seideal ketika kalian memegang sebuah proyek dan akan sebuah proyek untuk pembangunan sebuah perusahaan. Tapi paling enggak kalian berusaha untuk melakukan itu seideal mungkin dalam artian ya pendekatan-pendekatan itu perlu kalian lakukan. Misalkan untuk market study, berarti kalian memang harus benar-benar melakukan market study, mengetahui, mungkin kalian nggak harus survei ke lapangan, tapi dari data Badan Statistik, kan bisa tahu produk apa yang akan saya jual. Kemudian untuk lokasi, kalian mungkin ketika kalian tadi di mana, Angel di mana Angel? Di mana tadi? Di Blok Masela ya. Kalian ya karena kalian nggak mungkin ke Blok Masela. Iya Bu, Blok Masela Bu. Blok Masela, berarti kan setidaknya nih kalian sudah pakai Google kah, pakai apa untuk mengetahui lokasinya. Oh nanti saya ceritanya di sini, lokasi pabriknya akan di sini dengan fit, hilangnya dari mana. Kalian sudah punya gambaran. Karena dari situ nanti dari Google itu kan mungkin sudah tahu aliran sungainya di mana, kemudian jalannya di mana. Paling nggak sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak 100% real di lapangan, paling nggak sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang paling optimal seperti itu. Itu. Jadi pahami ya sampai di sini untuk prosesnya juga seperti itu. Kalau saran saya ketika kalian sudah dapat fit, tidak cuma satu proses yang kalian pilih, tapi ada beberapa alternatif proses yang bisa kalian ajukan. Misalkan ya seperti mungkin saya di desain prosesnya sudah jelaskan, misalkan kalau solve gas kalian bisa pakai agronya, misal bisa pakai asopsi, disopsi atau yang lainnya, itu bisa menjadi alternatif dengan beberapa pertimbangan sehingga kalian bisa merucut, oh saya memilih ini dengan alasan A, B, C, D, E. Jadi ketika kalian memilih itu kan kalian sudah lebih confident gitu kan, sudah lebih percaya diri bahwa pilihan saya adalah pilihan yang terbaik dari yang baik, kan seperti itu. Sampai nanti ketika kalian memilih alat-alatnya, ketika kalian sudah memilih alat, sudah misalkan kalian mau pakai solventnya pakai apa, dia atau mungkin untuk traynya kalian mau pilih tray apa, itu memang sudah kalian pertimbangkan dengan matang. Dan ketika kalian mempresentasikan, itu memang kalian sudah lebih percaya diri ya. Ketika kalian banyak opsi itu kan otomatis tingkat kepercayaan diri kalian akan lebih meningkat. Sebenarnya kan ketika kalian proposal maupun kalian sidang itu kan namanya kan kita sering menyebutnya kan defense ya. Defense itu berarti kan bagaimana kalian bisa mempertahankan pendapat yang kalian miliki. Sebenarnya ketika kalian desain itu tidak akan ada yang salah atau benar, itu nggak ada. Tapi ketika kalian kan
jangankan kalian ya, seorang project engineer atau seorang engineer yang dia akan membangun sebuah pabrik, itu pun mereka akan disidang atau harus mempresentasikan apa yang sudah dia putuskan atau dia tulis atau yang dia propose, yang dia usulkan, itu mereka juga harus mempresentasikan ke tim yang lain. Tujuannya apa? Ketika kita merasa kerjaan kita itu kan pasti kita akan merasa, oh kerjaanku pasti benar nih. Tapi kan ketika kita mempresentasikan ke orang lain kan kita akan mendapatkan banyak pendapat dari orang, karena kan biasanya seseorang itu nggak akan pernah expert di banyak bidang. Jadi orang itu hanya expert di satu atau dua bidang. Ketika kita mempresentasikan ke orang-orang yang memang dia expert di situ, otomatis kan kita akan mendapatkan masukan-masukan yang dapat kita gunakan untuk kebaikan atau menyempurnakan kerjaan yang kita lakukan. Begitu juga nanti ketika kalian nanti akan proposal misalnya, kalian akan diuji. Sebenarnya itu bukan benar atau salah. Ketika penguji itu bertanya, itu memang maksudnya adalah ingin memberi masukan kalian bahwa oh benar tak kamu pakai itu, kamu yakin dengan menggunakan alat itu memang kalau kalian yakin, kalian merasa yakin dan itu adalah jawaban pilihan yang paling benar atau yang paling maksudnya pilihan yang terbaik di antara yang baik, kalian bisa confident bilang ya Pak dengan alasan A B C D E F G, misalnya seperti itu. Itu pasti defend itu kan kalian mempertahankan apa yang sudah kalian tulis. Ya bagaimana kalian bisa mempertahankan, kan kalian harus menguasainya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus tahu alasannya. Alasannya memang harus reasonable, harus masuk akal supaya kalian ketika ditanya itu bukan alasan yang antara ya tidak terus ragu akhirnya bilang enggak, jangan seperti itu. Seperti itu sih menurut saya. Jadi pede aja lah ketika kalian mendesain dan yakin bahwa jawaban kalian benar dan pilihan kalian yang terbaik, pede aja. Gitu. Jangan nggak usah khawatir nanti disalahin ya. Kalau disalahin memang tugasnya dosen nyalain sih. Kemudian tugasnya tim penilai kan memang harus mencari kesalahan. Maksudnya bukan mencari kesalahan, ya mencari sesuatu yang kurang untuk disempurnakan. Seperti itu sih. Jadi nggak usah khawatir lah menurut saya. Ada pertanyaan? Lihat sebelum kalian memulai mendesain dan sebelum kita akhiri kuliahnya. Ada pertanyaan kah? Pertanyaan? Bu, izin bertanya Bu. Ya, apa namanya? Untuk materi ini buku yang dipakai buat referensi ada nggak Bu? Maksudnya buku khusus ada, gitu tapi saya belum itu ya. Nanti coba untuk referensi ya. Tak stop screen dulu untuk referensi. Gimana sih? Sebentar. Mesti menghilang. Jadi kelihatan nggak? Belum Bu. Masih loading Bu. Ini jadi nanti untuk beberapa buku sudah kelihatan ya? Loading. Iya, masih belum Bu. Nih, jadi ada beberapa buku yang bisa kalian pakai. Handbook of Petroleum Processing, kemudian Process Plant Design, ada Applied Process Design, kemudian ada Petroleum Refinery, Petroleum Refining, sama Chemical Process Equipment. Ini ada beberapa buku atau buku-buku yang lain yang bisa kalian pakai untuk referensi. Ada yang Ibu saranin nggak Bu? Yang misalnya yang nggak ada sih, sama aja sih. Jadi untuk yang ada PDF-nya Bu. Iya Bu, itu juga Bu. Kita carinya untuk PDF-nya ya. Kalau ada nanti tak share siapa ke Riki atau ke yang lainnya. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya share. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan nggak? Belum Bu. Ariel mungkin Yakobus, Sonia, ada pertanyaan kah?
Belum lagi kayaknya, Bu. Kenapa? Belum pertanyaan. Iya. Yang lain? Kalau enggak, Angel, Bu, Angel. Angel, gimana Angel? Ada pertanyaan Angel? Enggak, Bu. Tadi, kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk hari ini. Sebelum diakhiri, untuk bisa itu dulu, foto bersama biar absensi, untuk absensi, Bu. Oh, oke. Tapi saya nggak boleh pakai kaos loh, Jel. Saya stop record dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.